Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan melanjutkan penjelasan dari materi transformasi yang mana pada pembelajaran sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan tentang refleksi dan translasi, yaitu pencerminan dan pergeseran. Dan semoga materi yang lalu tentang refleksi dan translasi kalian sudah pahami dengan sebaik-baiknya, karena dalam materi selanjutnya ini ada keterkaitan dari materi sebelumnya. Namun sebelumnya Pak Guru sampaikan penjelasan dari materi kali ini. Alangkah baiknya kalian mengetahui kembali cakupan dari capaian kompetisi dasar dalam pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Yang kedua, menjelaskan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi. Nah, materi yang Pak Guru bahas kali ini, yang pertama adalah perputaran atau rotasi. Yang kedua, perbesaran atau perkecilan, disebut dilatasi. Dan kemudian yang ketiga, tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama, kalian mampu menjelaskan transformasi geometri tentang rotasi dan dilatasi. Yang kedua, kalian mampu menentukan transformasi geometri tentang rotasi dan dilatasi. Baiklah, langsung kita simak penjelasan dari materi ini. Yang pertama, perputaran atau rotasi. Apakah kamu pernah melihat suatu benda berputar? Apa yang dimaksud dengan rotasi? Nah, ini kebetulan di sebelah kiri ini ada benda berputar. Bagaimana cara menentukan koordinat bayangan hasil rotasi pada koordinat Kartesius? Supaya kamu dapat mengetahui dan memahami jawaban dari pertanyaan di atas, amati dan lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, perhatikan gambar roda. Ada 3 bentuk, A, B, D, dan C. Pada roda di samping, roda tersebut dapat diputar searah jarum jam seperti gambar B. Searah jarum jam, putarnya ke kanan. Dan juga dapat diputar berlawanan arah jarum jam seperti gambar C, putarannya ke kiri. Gerakan putaran roda merupakan salah satu contoh dari rotasi. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut dengan pusat rotasi. Jadi titik tetapnya seperti roda ini di tengah ini, yang bulatan kecil. Kalau pada roda, sepeda atau motor disebut dengan as. Itu sebagai pusat rotasinya. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Jadi ini yang garis merah putus-putus ini merupakan sudut rotasi. Kegiatan kedua, amati pasol di samping. Ini pasolnya, mungkin karena kalian pernah melihat bentuk seperti ini. Tariklah garis lurus dari titik P ke arah pusat pasol tersebut, seperti ini. Jadi pusatnya lah di P. Rotasikan pasol tersebut 270 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik P. Jadi diputar 270 derajat searah jarum jam. Pasal manakah yang menjadi hasil rotasinya? A, B, C, atau D? Nah, jadi untuk melakukan kegiatan ini, kalian putar 270 derajat searah jarum jam. Seperti tampak pada gambar berikut. Jadi, di sini kita putar 90 derajat, 180 derajat, kemudian 270 derajat. Biar kalian bisa membedakan bentuk atau gambarnya. Yang pertama kita putar dulu 90 derajat. Nah, bentuk gambarnya seperti ini.
Kemudian kita putar lagi sejauh 90 derajat menjadi 180 derajat dari posisi awal. Jadi ini 180 derajat. Kemudian putar lagi 90 derajat sehingga bertemu dengan 270. Jadi jawabannya adalah bagian C. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa rotasi atau perputaran adalah suatu transformasi yang memindahkan benda atau objek atau titik dengan cara memutar titik tersebut sejauh besar sudut tertentu terhadap titik pusat rotasi. Rotasi atau perputaran suatu bidang datar ditentukan oleh. Nah, jadi untuk tentukan bayangan itu, kalian harus memutar posisinya ini terhadap titik rotasinya. Rotasi atau perputaran suatu bidang datar ditentukan oleh. Perhatikan, pertama adalah titik pusat rotasi. Tentunya ada titik pusatnya, yaitu P0,0 atau melalui titik pusatnya 0,0 ataukah melalui suatu titik A, B. Besar sudut rotasi, tentu harus diketahui besar sudut rotasinya. Arah sudut rotasi bertanda plus jika diputar berlawanan arah jarum jam dan bertanda negatif jika diputar searah jarum jam. Rotasi dinotasikan dengan, jika pusat rotasinya adalah titik A, B dengan sudut theta ditentukan oleh rumus berikut. Bayangan sama dengan benda dikurang pusat, artinya dikurang titik pusat rotasinya A, B, setelah dikurangi kemudian kita rotasi, kemudian ditambahkan dengan pusat rotasinya. Ini berlaku khusus titik rotasinya berpusat di A, B. Jadi rumusnya seperti ini. Berikutnya, penentuan bayangan atau peta benda awal yang berupa titik karena rotasi berpusat di P0,0 mengikuti aturan berikut. Ini penentuan bayangan jika pusat rotasi di 0,0. Perhatikan tabelnya. Ini titik koordinat, kita misalkan X, Y, titik awalnya dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasi bervariasi, kemudian arah rotasi dan bayangan hasil rotasi. Yang pertama, sudut rotasi 90 derajat searah jarum jam, maka bayangannya menjadi min Y, X. Terbalik posisinya, kemudian tandanya juga berubah. Yang untuk di Y, berubah menjadi negatif, min Y. Karena di sini titik awalnya adalah positif, maka bayangannya akan berubah jadi negatif. Jika sebaliknya, jika negatif, maka di sini jadi positif. Kemudian sudut rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka bayangannya adalah Y, min X. Jadi X-nya di awal ini menjadi negatif, posisinya di bayangannya menjadi di koordinat Y. Kemudian sudut rotasi 180 derajat searah jarum jam, maka bayangannya menjadi min X, min Y. 180 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangan hasil rotasinya min X, min Y. Kemudian 270 derajat searah jarum jam, maka bayangannya Y, min X. Dan keenam, 270 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya min Y, X. Nah, untuk yang 180 derajat ini, searah maupun berlawanan arah jarum jam, bayangannya sama, karena posisinya sama. Contoh, untuk lebih jelasnya, tentukan bayangan trapesium WXYZ dengan koordinat di W min 4,2, X min 3,4, Y min 1,4, dan Z min 1,2. Pada rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi di 0,0. Jadi pusat rotasinya di 0, titik awal. Kita simak penyelesaiannya. Penyelesaiannya kita ingat titik W tadi min 4,2, titik X min 3,4, titik Y min 1,4, dan titik Z min 1,2. Nah, untuk menggambar benda ini,
kita harus gambar di kertas milimeter atau kertas berpetak. Kemudian kita buat koordinat kartesiusnya atau sumbu X dan sumbu Y. Kemudian tentukan titiknya satu persatu. Titik W adalah min 4,2, berarti X-nya min 4, Y-nya 2. Kita cari min 4, kemudian naik positif 2, berarti posisi di sini. Kemudian titik X min 3,4, X-nya min 3, Y-nya 4. Berarti berada di sini. Selanjutnya titik Y min 1,4, X-nya min 1. Kemudian kita naik 4, karena positif 4. Titik Y. Dan keempat titik Z min 1,2, X-nya min 1, arah kiri dari 0. Kemudian 2 positif, naik ke atas, titik Z. Kemudian kita hubungkan keempat titik ini, sehingga membentuk trapesium. Nah selanjutnya karena diputar pada rotasi 180 derajat di titik awal, kita buat garisnya. Kita tarik garis dari titik 0 ke titik Z yang terdekat, seperti ini. Kemudian kita putar 180 derajat. Ya, posisi seperti ini, maka bayangannya di sini adalah Z aksen, kemudian mengikut Y aksen, X aksen, dan W aksen. Jadi inilah bayangannya di trapesium yang berwarna merah. Titik bayangannya di sini. Posisinya kalau menghitung kuadran, inilah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nanti di SMA kalian akan lebih jelas mempelajari tentang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 yang berkaitan dengan trigonometri. Atau juga dengan menggunakan rumusnya. Ini titik koordinat X, Y dirotasi dengan sudut pusat 0,0 dengan sudut rotasi 180 derajat searah jarum jam, maka bayangannya min X, min Y. Sehingga titik koordinat bayangannya diperoleh sebagai berikut. Titik W, titik awalnya min 4,2, maka bayangannya menjadi 4, min 2. Min X, min Y. Karena di sini titik awalnya min 4, berubah tanda menjadi positif. 2 positif menjadi negatif bayangannya. Kemudian titik X min 3,4 menjadi bayangannya 3, min 4. Titik Y min 1,4 bayangannya menjadi 1, min 4. Dan titik Z min 1,2 bayangannya menjadi 1, min 2. Jadi koordinat bayangannya adalah W aksen 4, min 2, X aksen 3, min 4, Y aksen 1, min 4, dan Z aksen 1, min 2. Contoh kedua, tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat di titik J 1,2, K 4,2, dan L 1, min 3 pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi adalah titik L. Jadi berbeda di contoh 1, di contoh 2 ini titik pusatnya adalah L, yaitu titik pusat A, B yang ini. Penyelesaiannya pertama-tama kita gambar dulu atau kita buat dulu koordinat kartesiusnya di kertas berpetak seperti ini. Kemudian tentukan dulu titik segitiga awal JKL, titik J 1,2. Jadi ingat X yang dulu dicari 1, kemudian 2 karena bernilai positif maka berada di kuadran 1, jadi 1,2. Titik K 4,2, jadi 4 naik 2. Kemudian titik L 1, min 3 berarti sini X-nya 1. Y-nya min 3 berarti turun ke bawah. Adanya di sini. Kemudian kita hubungkan. Setelah kita gambar, kemudian kita putar dengan sudut rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti putarannya ke kiri. Pusatnya adalah titik L. Jadi kita putar sejauh 90 derajat. Jadi garis JL menjadi bayangnya L aksen, J aksen. Kemudian garis KL sejauh 90 derajat menjadi K aksen. Kemudian K aksen dengan J aksen kita hubungkan. Nah inilah
bayangan dari segitiga. Atau kita juga bisa menggunakan rumusnya. Di konsep yang awal dengan menggunakan rumus, bayangannya sama dengan benda atau titik awal dikurangi titik pusatnya, kemudian dirotasi, kemudian dijumlahkan dengan titik pusatnya. Kita lihat satu persatu. Jadi kita ingat ini, pusat rotasi titik L 1,-3 dengan sudut rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang pertama bayangan titik J 1,2. Jadi 1,2 ini kita kurangkan terlebih dahulu dengan pusatnya. 1,2 dikurangi 1,-3. 1 kurang 1 hasilnya 0. 2 kurang min 3 menjadi tambah, hasilnya 2 tambah 3, 5. Kemudian titik ini 0,5 dirotasikan 90 derajat berlawan arah jarum jam. Sesuai ini, dirotasi, sesuai konsep yang ini, dirotasi setelah dikurang, maka bayangan menjadi min 5,0. Ingat konsep 90 derajat tadi. Kemudian, setelah kita rotasi, kita jumlahkan dengan pusatnya, yaitu min 5,0 ditambah 1,-3. Karena titik L tadi menjadi pusat rotasi. Kita jumlahkan satu persatu, min 5 tambah 1, 0 tambah min 3. Hasilnya min 4, min 3. Begitu juga dengan titik K. Untuk mencari bayangannya, prosesnya sama, benda atau titik dikurangi pusat, 4,2 dikurangi 1,-3, hasilnya 3,5. Kemudian titik 3,5 dirotasi 90 derajat berlawan arah jarum jam, maka bayangannya menjadi min 5,3. Maka bayangannya min 5,3 ditambah dengan titik pusatnya, min 5 tambah 1,3 ditambah min 3, menjadi min 4,0. Nah, bagaimana untuk titik L? Karena titik L merupakan pusat rotasi, maka bayangan titik L tetap di 1,-3. Nah, jadi koordinat bayangannya adalah min 4,-3, untuk titik K min 4,0, dan untuk L 1,-3. Jadi inilah cara untuk menentukan bayangan suatu benda dengan rotasi searah maupun berlawanan arah jarum jam. Materi berikutnya tentang perbesaran atau perkecilan, disebut dengan dilatasi. Dilatasi merupakan jenis lain dari transformasi, namun bayangan dilatasi mungkin memiliki ukuran yang berbeda dari gambar aslinya. Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar. Dilatasi membutuhkan titik pusat dan faktor skala. Perhatikan gambar berikut. Ini bentuk gambarnya. Gambar ini menunjukkan bagaimana dilatasi dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar dan bayangan yang lebih kecil dari aslinya. Segitiga ABC dilatasi dengan pusat dilatasi titik awal 0,0. Sehingga menghasilkan segitiga A2B2C2 dan segitiga A3B3C3. Jadi ini segitiga yang di tengah inilah segitiga sebagai benda awalnya dilatasi dengan titik pusat 0,0 menghasilkan bayangannya 2, bentuk kecil A2B2C2 dan bentuk besar A3B3 dan C3. Jadi inilah dikatakan dilatasi, mengubah bentuk atau mengubah ukuran dari gambar aslinya. Kemudian, dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Jadi kalau perbesar atau perkecilan dengan menggunakan faktor skala itu kalikan. Ini prinsip dengan materi kelas 7 faktor skala.
Jadi jika ingin memperbesar ataupun memperkecil suatu benda, maka dikalikan dengan faktor skalanya. Penemuan bayangan objek karena dilatasi ditentukan oleh faktor skala K. Nah, jika faktor skalanya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka gambarnya akan mengecil. Dan jika faktor skalanya lebih besar dari 1, maka gambar aslinya akan menjadi lebih besar. Ini konsepnya. Kemudian yang kedua, koordinat X, Y didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka menghasilkan bayangan dengan koordinat K kali X, K kali Y. Jika koordinatnya X, Y dilatasi dengan pusat 0,0. Ini diingat dengan pusat 0,0. Maka untuk menentukan bayangan koordinatnya dengan cara mengalihkan faktor skalanya dengan titik koordinat awalnya. Kemudian yang ketiga, koordinat X, Y jika dilatasi terhadap titik pusat A, B dengan faktor skala K mengikuti rumus berikut. Ini berbeda jika titik pusatnya bukan lagi 0,0 melainkan A, B. Maka bayangannya adalah benda dikurang pusat, titik pusatnya A, B, kemudian dilatasi, kemudian ditambah dengan titik pusat A, B. Jadi ini mirip dengan rumus rotasi tadi dengan pusat A, B. Atau rumus ini bisa dipersingkat menjadi K dalam kurung X kurang A, artinya faktor skalanya dikali X dikurang titik pusatnya yang pertama ini ditambah dengan titik pusatnya, titik pusat dilatasi, koma K faktor skalanya dalam kurung Y kurang B, B adalah titik pusatnya, ditambah B. X dan Y ini adalah titik awal koordinat atau titik awal sebuah benda yang dicari bayangannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut ini. Contoh yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A 1,3, B 2,3, dan C 2,1. Gambarlah segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan titik pusat awal. Jadi kita gunakan pertama dengan menggunakan rumusnya. Ingat, titik pusatnya adalah titik awal. Titik awal itu berarti 0,0. Maka bayangannya faktor skalanya dikali dengan masing-masing titik koordinatnya. Untuk titik sudut A 1,3 faktor skala 3, maka bayangannya faktor skalanya dikali dengan titik awalnya. 3 dikali 1, 3 dikali 3, hasilnya 3,9. Titik B 2,3, 3 kali 2, 3 kali 3, hasilnya 6,9. Titik C 2,1, kemudian di faktor skala 3, 3 kali 2, 3 kali 1, maka bayangannya menjadi 6,3. Kemudian kita gambar. Jadi bentuknya seperti ini. Titik A 1,3, faktor skalanya A aksen menjadi 3,9. Ini 3, kemudian 9. Kemudian titik B 2,3, 2. X-nya 2, Y-nya 3, dilatasi dengan faktor skala 3 menjadi 6,9. Jadi X-nya 6, Y-nya 9. Titik C, 2,1, X-nya 2, Y-nya 1, kemudian didilatasi skala 3 menjadi 6,3. Jadi X-nya 6, Y-nya 3. Jadi inilah cara mencari bayangan suatu titik atau benda atau objek dengan didilatasi dengan faktor skala tertentu. Nah, contoh yang kedua, jika didilatasi dengan pusat A, B. Perhatikan contohnya. Persegi panjang KLMN berkoordinat di titik K 2,0, L 3,0, M 3,2, dan N 2,2.
Tentukan koordinat bayangannya K aksen, L aksen, M aksen, N aksen yang merupakan bayangan dari persegi panjang KLMN. Setelah didilatasi dengan pusat dilatasi di titik P1,4 dan faktor skala 2. Perhatikan penyelesaiannya. Kita buatkan tabel seperti ini berdasarkan rumusnya tadi. Yang pertama titik K 2,0, titik pusatnya 1,4, faktor skala 2, maka 2 faktor skala ini, yang di depan ingat, yang di 2, kemudian 2X-nya, yang ini, titik K, X-nya, dikurang 1 adalah pusat dilatasinya, ditambah 1 pusat dilatasinya. Koma 2 faktor skalanya, kemudian 0 adalah titik awalnya di titik Y, dikurang 4 adalah pusat dilatasinya, kemudian ditambah 4 pusat dilatasinya. Jadi 2 kurang 1 hasilnya 1, ditambah 1, kemudian 0 kurang 4 hasilnya min 4, ditambah 4. 2 kali 1 hasilnya 2, ditambah 1, kemudian 2 kali min 4 hasilnya min 8, ditambah 4. 2 tambah 1 hasilnya 3, kemudian min 8 tambah 4 hasilnya min 4. Jadi koordinat bayang titik K yaitu 3, min 4. Begitu juga seterusnya untuk titik L, M, dan N caranya sama. Maka titik L bayangannya menjadi 5, min 4, titik M bayangannya menjadi 5,0, dan titik N bayang menjadi 3,0. Kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi yang kecil ini adalah persegi panjang KLMN. Dan ini adalah pusat dilatasinya. Dan ini adalah bayangannya. Jadi di K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen. Jadi inilah cara menentukan bayangan suatu benda dengan pusat A, B dan faktor skala. Baiklah anak-anakku, demikianlah yang bisa Pak Guru jelaskan tentang materi rotasi dan dilatasi. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat kalian pahami. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti atau belum dipahami, kalian bisa pertanyakan langsung sama Pak Guru melalui WhatsApp. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan tetap selalu optimis untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran jarak jauh atau dari rumah. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan cepat bisa kembali masuk sekolah. Terima kasih dan sampai jumpa, serta salam sehat untuk kita semua.